Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan di sini dengan saya Firdia Aulia Marani dari kelas Plus MIPA 4 nomor absen 9. Di sini saya akan melaksanakan video praktek terkait materi reaksi reduksi dan oksidasi pada beras, betadin, dan vitamin C. Nah, di sini sebelum kita masuk ke percobaannya, kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya ada 1 sendok makan dan saya menggunakan gelas kaca yang transparan. Kita bisa menggunakan option lain seperti piring atau mangkok untuk dapat kita lihat reaksinya. Tapi di sini saya menggunakan gelas untuk dapat dilihat dengan jelas. Lalu di sini saya menggunakan vitamin C yang awalnya berbentuk bubuk tapi kita tumbuk menjadi halus hingga menjadi bentuk seperti bubuk. Lalu di sini kita menggunakan betadin. Betadin ini adalah obat antiseptik untuk luka yang biasanya sering kita temui di rumah-rumah atau di rumah kita sering kita jumpai untuk betadin ini. Untuk takaran atau rasionya saya akan cantumkan di video seperti berikut yang nantinya akan memudahkan ketika percobaan. Lalu setelah alat dan bahan-bahannya sudah disiapkan yang ada di atas meja seperti ini, lalu kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah awal, kita siapkan beras yang sudah kita masukkan ke gelas atau piring atau mangkok, lalu kita teteskan beberapa tetes betadin. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah kita aduk beras dengan betadin tadi, didapat hasil dengan perubahan warna seperti ini. Beras akan berubah warna menjadi hitam pekat atau hitam kebiruan seperti ini. Didapatkan hasil berasnya berubah warna seperti ini. Ini diakibatkan karena terdapat reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya ini kita masukkan bubuk vitamin C ke dalam beras yang sudah kita campuri dengan betadin. Lalu kita aduk hingga merata ya. Nah, setelah kita aduk untuk beberapa saat, didapatkan hasil berasnya akan berubah warna menjadi putih kembali seperti warna semulanya. Dan perubahan ini juga diakibatkan adanya reaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, akan saya jelaskan di akhir video. Nah, teman-teman, kita akhirnya masuk pada akhir dari video kali ini, yaitu tentang kesimpulan yang telah kita amati dari percobaan yang kita buat kali ini, yaitu percobaan yang telah kita siapkan beras dan masukkan beberapa tetes betadin yang beras tersebut akan berubah warna. Hal itu disebabkan karena betadin mengandung bahan iodin, sedangkan beras mengandung amilum atau pati yang merupakan turunan dari karbohidrat. Ketika keduanya bertemu, yang terjadi adalah perubahan warna yang tadi menjadi berwarna hitam. Prinsip dari pengujian ini adalah jika sampel yang mengandung pati ditambahkan dengan larutan iodin, maka akan terjadi reaksi antara polisakarida atau pati dengan iodin membentuk rantai poliodida yang menghasilkan warna biru hingga kehitaman.
Semakin pekat warna biru hingga kehitaman yang timbul menunjukkan semakin panjangnya rantai polisakarida atau semakin banyaknya pati yang terkandung dalam pangan tersebut, yaitu yang kita uji di sini yaitu pangan dari beras. Sementara jika uji ini dilakukan terhadap pangan yang mengandung karbohidrat berantai pendek, maka tidak akan menghasilkan perubahan warna seperti yang tadi tidak akan berubah warna menjadi hitam. Inti dari kesimpulan percobaan yang pertama, ketika nasi ditetesi dengan betadin, terjadi perubahan warna menjadi biru atau bahkan kehitaman. Hal ini terjadi karena poliatida pada betadin masuk ke dalam struktur heliks amilosa, membentuk senyawa kompleks amilosa poliatida. Nah, kompleks inilah yang memberikan warna biru atau kehitaman. Makanan yang ditetesi betadin apabila warnanya berubah menjadi biru ungu sampai hitam, menandakan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita masuk pada betadin yang sudah dicampuri beras yang sudah kita campuri dengan betadin dan kita masukkan sedikit vitamin C akan berubah menjadi warna biru menjadi warna asal dari beras tersebut. Hal ini kita simpulkan terjadi karena asam askorbat atau biasa disebut dengan vitamin C tersebut dapat dioksidasi oleh betadin atau iodin. Asam askorbat yang ditambahkan adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Asam askorbat akan bereaksi dengan iodin, sehingga asam askorbat mengalami oksidasi dan iodin mengalami reduksi. Terjadi reduksi iodin menjadi iodida menyebabkan beras yang awalnya berwarna hitam berubah menjadi warna putih, menjadi warna asalnya. Dari oksidasi ini mengakibatkan adanya perubahan warna pada betadin. Bila dalam larutan betadin dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Sekian penjelasan dan kesimpulan dalam percobaan kali ini. Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.